Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin ma'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini dalam merupakan hari kedua dari kegiatan pesantren Kilat Ramadan SMP Negeri 6 Kota Sukabumi tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021, yang insya Allah Bapak berharap kalian semuanya dari awal sampai akhir nanti bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah Ramadan. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada pagi ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema sesuai dengan tema dari pelaksanaan sanlat kita tahun ini, yaitu membangun jasmani dan rohani pada masa pandemi. Anak-anak yang Bapak banggakan, kalau kita berpikir, kalau kita bertafakur, kira-kira adakah hubungan dari pelaksanaan saum, pelaksanaan puasa dengan terhadap pembangunan jasmani dan rohani kita? Maka beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, bahwa kita manusia ini terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah badan kita yang bisa terjangkau oleh panca indera, sementara rohani ini bersifat yang tidak nampak oleh panca indera. Maka pada manusia, antara jasmani dan rohani ini perlu adanya keseimbangan. Jasmani harus sehat, rohani pun harus sehat. Ketika salah satunya tidak seimbang, jasmaninya sehat, rohaninya sehat, ini manusia tidak sempurna. Atau sebaliknya, jasmaninya tidak sehat, tapi mustahil ketika jasmani sehat, tidak sehat, rohani sehat, tidak mungkin. Maka keduanya harus berjalan seimbang. Nah, untuk itu, agar jasmani dan rohani ini bisa berjalan seimbang, maka keduanya perlu dibangun. Nah, kalimat membangun jasmani dan rohani ini Bapak kira tidak salah dan sangat sepadan dengan satu kalimat yang terdapat pada lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dalam lagu wajib nasional Indonesia Raya ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Nah, artinya antara jiwa dan raga, antara jasmani dan rohani semuanya harus dibangun. Maka ketika jasmaninya sehat, rohaninya sehat, maka insya Allah manusia menjadi manusia yang sempurna. Ada pepatah mengatakan mensana in corpore in sana. Jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Atau dalam pepatah ulama mengatakan al-aqdus salim fil jismis salim. Akal rohani yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat. Maka bagaimana membangun jasmani kita? Membangun jasmani. Maka jasmani dibangun oleh supaya sehat. Nah, salah satunya adalah di sini puasa mempunyai fungsi untuk membangun jasmani. Puasa mempunyai fungsi untuk membuat badan kita menjadi sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, summu tasihhu. Berpuasalah kamu semuanya, maka kalian akan sehat. Maka insya Allah ketika kita mampu melaksanakan puasa dengan benar, maka insya Allah badan kita akan sehat. Dan terbukti tidak ada orang yang sakit karena puasa. Dan justru orang akan sehat ketika harus puasa. Ketika dengan berpuasa. Orang sakit untuk menuju kesembuhannya, dia berobat ke dokter. Kata dokter dia harus dioperasi. Maka sebelum operasi si pasien harus berpuasa. Dokter nggak mungkin melakukan operasi ketika pasiennya tidak puasa terlebih dahulu. Maka di situ bisa kita lihat bagaimana puasa menjamin terhadap kesehatan manusia. Nah itu, jadi sangat kuat dengan puasa, pengaruh puasa terhadap kesehatan seseorang. Selama puasa itu dilakukan dengan baik dan benar. Puasa itu dilakukan sesuai dengan tuntutan atau ajaran syariat Islam. Yang kedua yang harus kita bangun adalah rohani. Rohani juga penting. Ya, rohani juga penting. Jasmani sifatnya kehidupan dunia, yang fisikal, yang bisa terlihat. Tetapi rohani yang mengantarkan kita insya Allah menuju ke alam akhir. Rohani juga harus dibangun. Bagaimana dengan membangun rohani? Membangun rohani adalah dengan meningkatkan kualitas iman kita. Iman kita harus senantiasa ditingkatkan. Sama seperti jasmani kita, badan kita ditingkatkan, kesehatannya. Iman pun sama ditingkatkan kualitas keimanan kita. Sebab iman, khususnya iman manusia pada umumnya tidak menetap. Kadang berada dalam derajat yang di bawah, berada derajat yang menengah, dan berada pada derajat yang tertinggi. Kadang iman manusia itu yazid, bertambah, kadang berkurang, dan kadang meningkat. Maka iman kita harus ditingkatkan. Maka di momentum Ramadan ini sebagai bulan
atau sebagai syahrul tarbiyah, sebagai salah satu bulan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan, maka kita salah satunya melalui pesantren kilat ini, kita harus bisa melatih diri untuk meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan dengan cara memperbanyak amal-amal ibadah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Mengurangi perbuatan-perbuatan yang kurang bermanfaat. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada kemaksiatan. Dan jelas kita menolak dan meninggalkan perbuatan yang maksiat. Maka ketika iman kita usahakan untuk ditingkatkan, iman kita naik dari waktu ke waktu, derajatnya, kualitasnya dari waktu ke waktu naik, maka sebagaimana tujuan dari saum itu sendiri, supaya apa? Yang diseru adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita dengan keimanan kita yang terus kita upayakan untuk meningkat, keimanan kita yang terus kita upayakan untuk bertambah, maka pada akhirnya insya Allah kita akan termasuk kepada orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagian akhir dari nasihat atau pesan Bapak ini, mari kita gunakan, kita manfaatkan kegiatan pesantren kilat Ramadan ini dengan proses pembelajaran dari yang walaupun secara online, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan. Banyak yang bisa kita ambil hikmah dari bulan Ramadan yang ternyata di dalamnya banyak unsur mendidik dan unsur melatih kepada diri kita sebagai orang yang beriman untuk mencapai derajat takwa. Kiranya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.